bisa digali gitu. Jadi lebih menarik sebetulnya pembelajarannya kalau dia berdasarkan pengalaman anak kita. Betul, apalagi di awal-awal ya, jangan langsung dikasih pelajaran. Itu menjadi salah satu penting juga bagi para guru yang untuk bersama anak-anaknya di kelas begitu ya. Dan juga mengerti kondisi anak-anak begitu ya. Betul sekali. Nah, Pak Jasra, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita akan juga melihat bagaimana situasi masuk sekolah setelah libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Sudah ada rekan Siska Olivia. Selamat pagi, Siska. Ya, selamat pagi Andin dan Akbar. Dapat kami laporkan bahwa selama libur panjang Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, siswa-siswi kembali ke bangku sekolah. Aktivitas pendidikan di Kota Mataram memang telah dimulai sejak hari Senin tanggal 30 Maret 2026 kemarin. Momentum hari pertama sekolah menjadi sangat penting, saudara, karena untuk memastikan anak-anak kembali semangat dalam belajar. Dan tidak hanya itu, bukan hanya untuk mendorong anak-anak semangat belajar saja, tetapi bagaimana untuk mengembalikan dan juga menata ulang psikologi, kemudian rutinitas dan juga interaksi sosial mereka. Bahkan tidak hanya orang tua saja, tetapi pihak sekolah juga turut memastikan dan menjaga bagaimana anak-anak dapat kembali semangat bersekolah usai dari libur panjang Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Saat ini saya sedang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Cakranegara dan saya coba akan mengajak Anda berbincang bersama dengan perwakilan wali murid yang sudah bersama dengan saya. Selamat pagi Mas Budi Triyono. Selamat pagi Mbak Siska, selamat pagi. Apa kabar? Baik, kabarnya baik juga di sini dan tentunya saya ingin mengetahui bagaimana ini respon anak-anak setelah usai libur panjang dan harus kembali bersekolah kemarin nih Mas Budi. Iya, sebetulnya tentu kalau respon anak, setiap anak bisa berbeda-beda gitu ya. Artinya kalau untuk anak saya sendiri, kebetulan saat ini masih duduk di kelas 2A, itu kita memang banyak diskusi terkait persiapan sekolahnya gitu. Artinya dari masa libur, kita sudah memberitahu gitu bahwa ini kita liburannya nggak panjang, cuman mungkin sekitar 1 atau 2 minggu aja. Kemudian kami juga menginformasikan gitu bahwa liburan pengen ngapain aja nih gitu. Jadi kita mengerjakan semua to-do listnya gitu. Kayak misalkan dia pengen liburan ke pantai, liburan ke kolam, liburan kemana, sehingga ketika sudah selesai, anak sudah merasa tercukupi, sehingga ketika ingin masuk sekolah sudah full gitu. Jadi kayak oke, sudah siap sekolah nih gitu. Jadi udah nggak ada kayak PR-nya lagi nih harus dikerjain ketika masa liburan gitu. Ada tantangan terbesar nggak sih? Tantangan terbesarnya sebetulnya tentu pada saat mengatur habit kembali gitu. Mengatur habit kembali. Iya, mengatur habit kembali. Dan kemudian di sini pihak sekolah dan juga wali murid tentunya harus memastikan dan menjaga bagaimana mendorong dan juga memotivasi anaknya Mas Budi sendiri pas untuk kembali bersekolah di hari pertama kemarin. Iya, tentu dari 1 hari sebelumnya kita sudah briefing ya gitu bahwa besok sekolah udah nggak bisa lagi tuh kayak bangunnya agak telat misalkan. Jadi kita memotivasi bahwa tugas dia sebagai seorang siswa kan adalah memang untuk belajar gitu. Jadi dan kebetulan anaknya juga memang bisa mengerti gitu. Jadi dari malamnya udah kita siapin buku dan kebetulan seragamnya dan lain-lain, sehingga ketika pagi hari tidak terlalu banyak aktivitas yang dia kerjakan gitu, sehingga ketika berangkat ke sekolah bisa berangkat lebih pagi, terus kemudian secara moodnya juga jadi bagus gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada wali murid lainnya lagi juga yang mungkin menghadapi tantangan terbesar juga hari pertama masuk kemarin setelah usai libur panjang? Iya, sebetulnya untuk kalau pesan wali murid, saya rasa setiap orang tua pasti punya caranya masing-masing ya untuk bagaimana berdiskusi dengan anaknya gitu, bagaimana bisa kembali menjalankan rutinitas seperti biasa gitu, dan setiap keluarga pasti punya caranya masing-masing gitu, dan tinggal mungkin bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak aja mungkin yang harus ditingkatkan setiap orang tua gitu, bagaimana menjaga moodnya, karena kan kalau pagi-pagi memang agak sedikit, apalagi kalau yang punya anak lebih dari 1 gitu ya, itu pasti harus memanage setiap anak, mungkin ada yang SD, SMP, SMA, bagaimana bisa mengontrol itu semua sehingga anak-anak bisa bersekolah dengan semangat, dengan mood yang baik, sehingga bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Budi, semangat juga ya. Iya, luar biasa. Memang tidak hanya dari perwakilan wali murid saja, namun juga
pihak sekolah dituntut untuk bisa menjaga kembali semangat belajar anak. Dan tidak hanya itu, menata kembali dan juga mengembalikan psikologi, kemudian interaksi sosial mereka. Saya tidak hanya berbincang kepada wali murid saja, tetapi juga saya akan mengajak Anda langsung berbincang bersama dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cakranegara. Dan sudah bersama dengan saya, Bapak Ahmadi. Pak Kepsek, kalau bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu apa tantangan terbesar nih setelah masuk kemarin hari pertama sekolah, Pak? Iya, baik. Sebelum saya menjawab terkait dengan tantangan terbesar serta libur panjang, libur Idul Fitri, kemudian Hari Raya Nyepi, bahwa perlu diketahui bahwa di SD Negeri 2 Cakranegara ini kita berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan berbagai daerah. Nah, sehingga kan ketika libur panjang kemarin, kegiatan anak-anak kita itu ada yang ikut takbiran, ada yang ikut pawai ogoh-ogoh, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar daerah. Nah, terkait dengan tantangan terbesar ketika libur panjang ini adalah pertama transisi psikologis dan ritme belajar anak. Ya, itu tantangan terbesar kita. Nah, detailnya adalah yang pertama adalah kesiapan emosional. Jadi anak-anak ini kan sudah lama ini, liburnya lama. Jadi liburnya yang lama itu tentu ini akan anak-anak mengalami kecemasan. Anak-anak itu mengalami kesedihan. Kesedihannya gimana? Ya, kesedihannya itu adalah anak-anak itu kan berpisah kembali dengan keluarga besarnya, kembali ke sekolah. Nah, di sanalah kemudian peran sekolah untuk bagaimana membangkitkan, menguatkan kembali anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan adaptasi rutinitas anak-anak. Ini anak-anak kan liburnya panjang nih. Jadi libur yang panjang itu kan anak-anak lupa akan aturan tata tertib sekolah, lupa terkait dengan aturan-aturan di kelas. Nah, sehingga perlu diingatkan lagi. Pak Kepsek, saya penasaran, mungkin di hari pertama kemarin apakah langsung di SD Negeri 2 Cakranegara ini menerapkan fokus langsung ke akademiknya, pembelajarannya itu seperti apa? Ya, tentunya tidak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perlu kita anak-anak ini kita kembalikan motivasi belajarnya, kita kembalikan fokus belajarnya itu. Nah, kemudian kita adakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan penguatan, bisa memberikan motivasi untuk anak-anak itu lebih fokus lagi terhadap pembelajaran di sekolah. Responnya bagaimana anak-anak? Ya, alhamdulillah anak-anak respon dengan sangat bagus dan hampir 99% anak-anak masuk juga. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kepsek, semangat dan juga selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, memang saudara, memang di mana psikologi dan juga hubungan sosial ini sangatlah penting untuk bagaimana anak-anak bisa kembali bersemangat dalam bersekolah. Tidak hanya itu, para guru juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan karakter anak, memotivasi anak, bahkan bisa membuat pembelajaran yang aman dan menyenangkan di sekolah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari SD Negeri 2 Cakranegara. Kembali ke studio Akbar Andin. Baik, Siska, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Nusa Tenggara Barat. Kita lihat bagaimana keseruan di sana ya, anak-anak yang masih bonding bersama teman-temannya, kangen-kangenan nih ya, masih bermain begitu ya. Betul sekali. Terima kasih Siska, selamat bertugas kembali.